Pria itu baru saja berencana membuka pintu air, tetapi tiba-tiba menemukan ada seorang gadis sedang tidur di dalam mobil. Sehingga dia yang berniat jahat segera memanggil temannya, bersiap untuk bermain permainan yang menegangkan. Meskipun pria berjanggut juga ingin bergabung, tetapi sebelum itu, dia harus memastikan apakah keluarga gadis itu ada di sekitar. Setelah mengatakan ini, pria berjanggut itu pergi berkeliling. Dan setelah dia pergi, pria berambut pendek itu tidak sabar untuk menarik pegangan pintu. Untungnya, sebelum tidur, gadis itu memiliki kebiasaan mengunci pintu mobil dari dalam, sehingga si rambut cepak tidak berhasil. Malah karena suara yang terlalu keras, gadis yang sedang tidur nyenyak itu terbangun. Melihat wajah asing di luar jendela, gadis itu ketakutan, dan secara refleks menekan klakson, suaranya berhasil terdengar oleh orang tuanya, tetapi juga benar-benar membuat si rambut cepak marah. Yang tidak disangka oleh gadis itu adalah, suara tersebut tidak hanya menarik perhatian ayahnya, tetapi juga menarik perhatian si pria berjanggut lebat. Ketika dia tiba, dia segera mengacungkan senjata dan mengancam gadis itu untuk menghentikan tindakannya. Demi menyelamatkan nyawanya, gadis itu akhirnya menyerah, sedangkan ayahnya yang tidak bersenjata juga menjadi tawanan. Mendengar jeritan suaminya, sang istri segera membawa putra kecilnya kembali ke tenda, dan setelah memastikan mereka aman, dia berlari untuk memeriksa situasi. Melihat suaminya jatuh pingsan dan putrinya dalam bahaya, sang ibu tidak peduli lagi dengan yang lain. Dia langsung melompat ke depan, bergulat dengan si kepala pelontos, mencoba menjadikan dirinya umpan untuk memberi putrinya kesempatan hidup. Meskipun idenya bagus, gadis itu belum berlari jauh, sudah terhenti oleh suara tembakan si janggut lebat, tidak berani melangkah lebih jauh. Kemudian dua orang bejat itu mengikat erat tiga orang tersebut, mengambil harta benda dan ponsel mereka. Dan nasib keluarga ini bisa dibayangkan. Ibu dan anak perempuannya tidak hanya mengalami penghinaan bergilir dari dua binatang itu, akhirnya mereka juga kehilangan nyawa dengan cara permainan oleh si janggut dan si kepala pelontos. Namun yang lebih menyedihkan adalah ketika mereka memeriksa ponsel gadis itu, mereka juga mengetahui keberadaan anak laki-laki tersebut. Dengan niat untuk menghilangkan semua jejak, dua orang jahat itu segera menuju ke tenda keluarga ini untuk memeriksa, tetapi di dalamnya kosong. Ternyata setelah ibunya pergi, anak laki-laki itu berlari sendiri ke dalam hutan, sehingga dia beruntung terhindar dari bahaya. Anak laki-laki itu juga cukup beruntung. Tak lama setelah dia pingsan, sepasang pengantin baru segera menyelamatkannya. Ketika Jack berencana membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh pria berambut pendek menghalangi jalan. Karena kedua belah pihak belum pernah bertemu, pasangan suami istri itu menceritakan dengan jujur tentang menyelamatkan anak laki-laki tersebut. Sebagai saksi mata kejadian ini, pria berambut pendek tahu bahwa Jack dan Lisa juga tidak bisa dibiarkan pergi. Jadi dia dengan cepat berpikir dan mengatakan bahwa saat berburu tadi, dia melihat sebuah keluarga dengan 3 orang, dan anak itu mungkin adalah anak mereka. Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura menawarkan untuk membawa Jack ke gunung mencari mereka. Tujuan sebenarnya adalah untuk memancing Jack ke tempat pembantaian dan menghabisinya. Namun, tak disangka, setelah sampai di puncak gunung, seharusnya ada 3 mayat, tetapi sekarang hanya ada 2. Setelah melakukan pencarian, akhirnya menemukan orang yang hilang di semak-semak tidak jauh dari situ. Karena bagian yang terkena tembakan pada ibu adalah bahu, dia tidak langsung meninggal, saat ini dia masih bernapas. Namun ketika Jack sibuk mencari kotak P3K untuk memberikan pertolongan, khawatir masalah terungkap, si kepala pelontos dengan tegas menembakkan 1 peluru lagi. Untuk Jack bereaksi cepat, setelah bangkit dia langsung mendorong si botak, lalu menghilang ke dalam hutan lebat. Suara tembakan juga membuat Lisa waspada. Dia tiba-tiba menyadari bahwa si berjanggut juga bukan orang baik. Jadi saat dia lengah mengambil senjata, Lisa segera membawa anak laki-laki itu bersembunyi ke dalam hutan. Melihat situasi tersebut, si janggut lebat tidak panik, karena dia memelihara seekor anjing pemburu. Mencari seseorang jadi sangat mudah. Begitulah, pasangan suami istri itu, pada saat yang sama menjadi domba, yang menunggu untuk disembelih. Di saat krisis, Jack menemukan tempat berlindung, sementara terhindar dari pengejaran. Pada saat itu, si janggut juga sudah mencari ke sekitar. Mendengar suara, si kepala pelontos tanpa ragu mengangkat tangan dan menembak. Ketika dia mendekat untuk melihat, dia terkejut. Ternyata dia secara tidak sengaja menembak mati rekannya sendiri. Meskipun si janggut sudah mati, suara tembakan membuat anak laki-laki itu menangis keras. Mengikuti suara tangisan, si kepala botak berhasil menemukan Lisa. Dan dengan marah dia melemparkan bayi itu ke tanah. Untuk memaksa Jack muncul, si kepala botak segera memikirkan sebuah ide yang sangat kejam. Untuk memaksa pria itu muncul, si psikopat menggantung pacarnya tinggi-tinggi di cabang pohon. Melihat Jack yang tak kunjung keluar, si kepala pelontos malah melakukan tindakan yang lebih keterlaluan. Sebenarnya Jack lebih cemas daripada siapapun, tapi dia juga tahu dirinya tidak bersenjata. Bahkan jika pergi, hanya akan menjadi korban saja. Daripada begitu, lebih baik mengemudi keluar untuk mencari bantuan. Mendengar suara mesin, si kepala pelontos baru menyadari ada masalah besar. Dengan panik, dia segera menarik Lisa untuk mengejar. Dan untuk memberi lebih banyak waktu kepada pacarnya, Lisa memutar setir dengan keras di dalam mobil, menyebabkan mobil kehilangan keseimbangan dan langsung menabrak sebuah pohon besar. Dengan bantuannya, Jack berhasil sampai ke kantor polisi di kota. Berdasarkan deskripsi dari mulutnya, tidak lama kemudian, 2 petugas polisi tiba di dekat lokasi kejadian, dan dalam perjalanan mereka berhasil menemukan mobil yang hancur. Namun mereka tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan yang dipasang oleh si kepala pelontos. Dan ketika petugas mendekat untuk memeriksa, si kepala pelontos tiba-tiba menyerang dari belakang. Dalam sekejap mata, kedua petugas tersebut tewas. Dengan demikian, pasangan Jack kembali ditangkap. Awalnya, si kepala botak bisa saja membunuh mereka di tempat itu. Tapi entah apa yang dipikirkan anak ini, dia malah bersikeras menyandera mereka ke belakang gunung sebelum bertindak, dan bahkan dengan sukarela membiarkan Lisa menjadi sopir. Justru karena keputusan salah ini, dia malah secara tidak langsung mencelakakan dirinya sendiri. Setelah mobil berjalan beberapa jarak, Lisa tiba-tiba mulai mempercepat laju, lalu membanting setir, membuat mobil kehilangan keseimbangan dan terguling. Dalam kecelakaan itu, ketiganya mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Kaki si kepala rata patah, Jack jatuh koma. Hidup atau mati belum diketahui. Hanya Lisa yang relatif sadar. Dia memanfaatkan saat si kepala rata lengah untuk menyerang, mengambil batu dan langsung mengirim lawannya menemui ajal.
Tak lama kemudian, tim penyelamat juga tiba di lokasi. Dan saat dia membuka mata lagi, dia sudah berbaring di rumah sakit. Tubuhnya baik-baik saja, masih bisa bergerak normal. Sedangkan suaminya, Jack, hanya mengalami patah tangan kiri, kaki kanan, ditambah 8 tulang rusuk dan gegar otak ringan. Cedera kecil ini diyakini akan sembuh dalam 10 atau 8 tahun. Mengenai anak laki-laki yang ditinggalkan itu, masih berada di hutan bersama anjing pria berjanggut lebat. Tidak tahu bagaimana nasibnya nanti.